di masyarakat juga sekarang ini lagi ribut-ribut soal beberapa pekerjaan yang dianggap haram, ya, kerja di bank karena ini berkaitan dengan riba. Kemudian pramugari karena menonjolkan kewanitaan ya katanya gitu. Terus ada pekerjaan-pekerjaan misalnya yang jual rokok itu pekerjaan yang haram. Kerja di pabrik rokok juga adalah pekerjaan yang haram. Sampai di sini bagaimana kita mendefinisikan pekerjaan yang tidak haram misalnya di dalam Islam? Ya, prinsip yang pertama, jangan melihat pekerjaannya dulu. Nanti kita baru melihat kerjaannya. Bagaimana mencari solusi andai kata itu tidak boleh semua, apa solusinya? Itu yang saya tanyakan. Kalau dia keluar dari bank, jaminannya apa untuk orang ini? Kehidupannya. Dia punya anak, punya istri. Apakah kita sudah mempersiapkan modal untuk memberikan modal perdagangan untuk mereka? 1 hari, 2 hari mungkin masih dapat sana sini. Apakah itu akan mendidik dengan baik? Coba cari solusinya dulu. Pabrik rokok berapa ratus ribu pekerja di pabrik rokok. Mayoritas Muslim. Lalu kalau kena PHK karena diharamkan, kita sudah siap lapangan kerja atau belum? Kalau sudah siap silakan, baik-baik saja. Satu itu. Jadi saya tidak mau berbicara yang mana kerja di sini tidak boleh. Oke, sudah kita terima umpamanya. Tapi saya mikirkan solusinya, bukan masalah lapangan kerjanya saja. Itu yang penting. Jadi Habib mau ngajak Pak melihat realita ya, dalam kehidupan. Seperti kita lihat anak kecil mainan peso. Ya, contoh yang masuk akal boleh, tidak boleh. Kalau kita mau merebut pesonya, bisa salah satu yang kena anaknya atau yang merebut yang kena. Coba kita cari solusi apa? Nak, coba. Ini ada pelepah pisang, saya buatkan bedil-bedilan ya. Atau kuda-kudanan ya, ini pinjam pesonya. Kuda-kudanan jadi berikan, peso selamatlah. Itu solusi. Oke, paham. Nah, ini kan menarik juga, hampir semua kegiatan atau acara-acara Habib Lutfi ini kan dimulai dengan pengibaran bendera, penghormatan pada bendera, menyanyikan Indonesia Raya, ya. Dan kemudian tadi menarik sekali, Habib selalu mengembalikan semua nilai-nilai itu pada sejarah bangsa kita. Mengajak serta ayo kita kembali melihat dasar-dasar kenapa negeri kita ini ada atau bangsa kita ada, begitu ya? Itu dengan sengaja ya? Ya, bukan tidak sengaja, dengan pengalaman sejarah. Sehingga kita walaupun sedikit yang baru kita baca, bagaimana melihat perjuangan-perjuangan beliau. Sehingga banyak di makam pahlawan di mana saja ada tulisan pahlawan tak dikenal dan sebagainya. Belum yang pendahulu semuanya tokoh-tokoh dari Muslim khususnya dan tokoh non-Muslim yang merasa bertanggung jawab bersama-sama kita bagaimana mengusir penjajah karena nasionalisme yang cukup tinggi dan luar biasa itu diantaranya. Jadi waktu kita ada sambungannya, mengapa kita melakukan lagu kebangsaan. Lagu kebangsaan itu bukan satu hanya kebanggaan. Tinggal dari sudut mana cara mengartikan. Nah, coba kita lihat sekelumit yang di atas sendiri lagu kebangsaan. Syairnya maksudnya? Ya, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Yang saya tanyakan ini kita melakukan atau seremonial atau karena peraturan? Sejauh mana anak-anak kita mengerti itu? Padahal dalam ucapan sudah berani mengatakan Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, konsekuensinya apa? Apakah kita menyatakan bahwa Indonesia tanah airku hanya dalam lagu? Apakah untuk menjadikan bekal kehidupan yang menumbuhkan rasa memiliki republik ini, handarbeni republik ini, dengan pernyataan tadi Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Itu aja dulu. Sejauh mana anak-anak kita mengerti yang demikian, kalau tidak sedini mungkin kita tanamkan nilai-nilai tersebut. Itu diantaranya. Ini yang sangat penting. Bagaimana orang tua kita, bagaimana cara menanamkan. Di tengah-tengah lagu Indonesia Raya, hebat lagi. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Kok bukan badannya dahulu, tapi jiwanya dahulu. Nah, karena di Indonesia itu banyak suku, suku-suku agama yang berbeda dan dilindungi.
Kalau kita tidak merapatkan, jadi perekat dengan Pancasila, sulit. Jadi menurut Habib Pancasila ini masih relevan. Jadi perekat yang luar biasa. Itu diantaranya. Karena kehidrogenan, pluralis dan sebagainya, itu diantaranya. Nah, Habib ini kan nasionalismenya udah nggak diragukan ya, karena banyak track recordnya atau sejarahnya ya. Tapi belakangan Habib mendirikan ormas Petanasia ya. Petanasia. Dulu namanya PMPI, Pecinta Merah Putih Indonesia. Kenapa harus ada ormas ini? Ya, karena kekhawatiran melenturnya nasionalisme. Disinilah kita bangkitkan kembali dengan Pecinta Merah Putih itu tadi. Jadi apa kegiatannya ormas ini? Ya banyak, Pak. Antara lain? Ya ekonomi dan sebagainya, pendidikan. Tapi ini baru merintis, jadi belum kelihatan sekali. Tapi tujuannya akan ke sana kan? Ya ke sana tujuannya. Dan setiap anggota Petanasia tidak boleh merangkap salah satu partai dalam kepengurusan, harus bebas. Oke. Ya, itu diantaranya. Tapi Habib sendiri nggak mendukung salah satu partai ya? Kalau saya dukung salah satu partai, nanti kecemburuan yang muncul. Nah, soal kecemburuan, dan ini kan Habib dianggap milik semua orang nih sekarang ya. Dan memang memosisikan diri seperti itu. Tidak ke kiri, tidak ke kanan, tidak ke belakang, ke depan, ke atas, ke bawah. Habib menjadi milik semua orang, tanda kutip begitu ya. Tapi yang datang ke tempat Habib kan macam-macam dan punya tujuan-tujuan Ya macam-macam juga. Gampang sebetulnya. Masa saya suruh ngusir tamu? Tapi boleh tahu, ini kan tamu mulai dari rakyat jelata ya, rakyat biasa sampai tokoh-tokoh masyarakat, Ya, itu sampai presiden. itu Sebenarnya yang kalau wajib datang saya. ke Habib ngapain? Ya macam-macam lah. Misalnya Ya, macam-macam. ada yang minta saran ekonominya supaya maju gimana dalam menghadapi kelemahan, pasaran sangat lemah sekali. Ada lagi yang dunia pertaniannya, yang banyak orangnya, banyak hamanya, dan solusinya dan sebagainya. Satu persatu, ada yang sakit bagaimana, sudah di Elizabeth atau di lainnya kok belum sembuh-sembuh dan sebagainya. Gimana minta solusi. Dan jadi kalau kita ini kalau ketemu tamu, jadi harus menyiapkan 200 otak, Pak. Dengan semua problem masing-masing. Ya. Oke, itu wajar kelihatannya ya. Wajar. Tapi yang banyak orang ingin tahu, tokoh-tokoh politik yang datang, ngapain mereka itu? Ya, apa biasa. yang ditanyakan, apa Oh, yang diminta? Ada yang bilang ini semua harus minta restu dari Habib Lutfi dulu supaya dia bisa menang dalam pilkada, mulai dari level wali kota, ya, bupati, gubernur, pangdam, kapolri, ada bahkan presiden katanya harus sowan dulu untuk minta restu. Kalau saya doakan semua tanpa pandang bulu. Oke. Saya niatnya yang saya lihat, bukan partainya. Oke. Niatnya dia ingin menjadi anggota dewan apa? Nah, niatnya baik untuk bangsa dan negara, Didoakan. sekalipun berbeda dengan partai yang lain, tapi niatnya untuk baik untuk bangsa dan negara. Iya. Saya doakan. Pernah nggak Habib merasa bahwa ada orang ini orang nggak bener ini datang mau minta restu terus Habib tolak? Ada pernah Dan kejadian? nanti kalau saya sudah punya koco benggolo dari Krisno, merusak jalur ring minoro. Jadi bisa tahu niatnya ya. Tapi selama ini enggak lah ya. Kita selalu berprasangka baik lah. Ya, itulah. Bahwa orang ini datang minta Ya. restu untuk melakukan kebaikan dalam hidupnya. Karena prasangka baik itu tidak beban. Iya, iya. Baik, jadi peran Habib di sini memberikan restu, doa restu. Di antaranya. Jadi nggak pilih-pilih nih ya. Ya, nggak ada pilih-pilih, semua bangsa kita kok. Baik, ini Pilpres, Pilkada sudah dekat dan semakin was-was orang melihat ini jangan-jangan ada politik identitas lagi dan seterusnya yang akan membenturkan masyarakat. Seharusnya kita harus bagaimana supaya itu tidak terjadi lagi, belajar dari pengalaman.